bagi kesehatan. Polusi udara adalah kondisi ketika udara yang kita hirup telah tercemar oleh zat-zat berbahaya. Sumber pencemaran bisa berasal dari asap kendaraan, aktivitas industri, pembakaran sampah, dan lain sebagainya. Udara yang tercemar dapat menimbulkan berbagai gangguan kesehatan seperti sesak nafas, batuk, hingga penyakit kronis apabila terpapar polusi tersebut. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami penyebab serta langkah pencegahan sejak dini. Berikut adalah jenis-jenis polutan udara. Yang pertama yaitu PM2,5 atau PM10, yaitu partikulat matter. Ini adalah suatu partikel debu halus yang sangat kecil, bahkan lebih kecil ukurannya dari diameter rambut kita. PM2,5 ini bisa masuk jauh ke dalam tubuh kita, yaitu ke dalam paru-paru, bahkan sampai ke dalam aliran darah kita. Polutan ini biasanya berasal dari asap-asap kendaraan, pembakaran sampah, yang sel-sel terbuka dari asap rokok. Yang kedua yaitu ada ozon atau O3. Sebagaimana kita ketahui, ozon biasanya yang kita ketahui yaitu dikenal sebagai lapisan atas atmosfer bumi, yaitu tugasnya yaitu melindungi bumi dari sinar UV. Dan ozon yang dimaksud ialah ozon yang berada di permukaan tanah yang justru berbahaya. Ozon ini terbentuk dari reaksi sinar matahari dengan gas buangan kendaraan dan industri. Gas ini bisa menyebabkan iritasi tenggorokan, batuk, dan memperburuk asma kita. Yang ketiga yaitu CO atau karbon monoksida. Gas ini tidak berwarna dan tidak ada baunya, tapi gas ini merupakan gas yang sangat beracun. Karbon monoksida berasal dari pembakaran yang tidak sempurna, misalnya knalpot, mobil, atau pembakaran kayu. Jika terhirup dalam jumlah yang banyak, gas ini dapat mengganggu suplai oksigen ke otak dan jantung. Baik, yang ketiga yaitu ada NO2 atau nitrogen dioksida. NO2 berasal dari asap kendaraan dan pembakaran bahan bakar. Gas ini dapat menyebabkan iritasi pada saluran pernapasan dan dapat menurunkan fungsi paru-paru. Dan paparan jangka panjang dari NO2 ini juga bisa meningkatkan resiko infeksi pada paru-paru kita. Yang terakhir yaitu ada SO2. Gas ini berasal dari pembakaran bahan bakar yang mengandung belerang seperti batu bara, solar. SO2 juga bisa menyebabkan iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan. Jika terhirup oleh penderita asma, SO2 ini bisa memicu serangan asma secara mendadak. Selanjutnya yaitu sumber polusi udara. Sumber polusi udara terbagi menjadi dua, yaitu ada sumber polusi alami dan sumber polusi yang disebabkan oleh manusia. Sumber polusi alami ini merupakan suatu sumber yang tidak ada campur tangan manusia di dalamnya sama sekali, tetapi juga dapat menyebabkan pencemaran pada udara. Yang pertama yaitu ada debu dan pasir. Debu dan pasir yang biasanya terbawa angin terjadi biasanya di daerah yang kering dan tandus. Debu halus ini dapat berterbangan dan dapat mengurangi kualitas udara pada daerah-daerah yang terkena debu dan pasir tersebut. Yang kedua adalah letusan gunung berapi. Letusan gunung berapi menghasilkan abu vulkanik dan gas belerang dan partikel halus yang bisa menyebabkan pada atmosfer dan dapat mencemari udara. Yang ketiga ada petir.
Protein dapat menghasilkan senyawa nitrogen atau NO2 yang seperti saya sebutkan tadi secara alami, yang NO2 itu merupakan suatu polutan yang berbahaya bagi tubuh manusia. Yang kedua ada dari manusia. Polusi penyumbang terbesar polusi udara ialah manusia. Yang pertama ada dari kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor menghasilkan asap dan pembakaran bensin atau solar yang mengandung karbon monoksida atau yang pada step sebelumnya yang disebut dengan CO, nitrogen dioksida atau NO2, dan partikulat halus atau PM2,5. Yang kedua ada industri dan pabrik. Aktivitas industri dan pabrik dapat mengeluarkan asap dan gas kimia berbahaya. Jadi biasanya kita lihat dari teropong-teropong pabrik-pabrik itu yang mengeluarkan zat seperti sulfur dioksida atau SO2, ozon di permukaannya, dan bahan kimia lainnya. Yang ketiga ada pembakaran sampah dan biomasa. Pembakaran sampah dan biomasa yang terbuka melepaskan zat berbahaya yang seperti dioksin, PM2,5, dan dapat menyebar sehingga dapat mencemari udara. Yang terakhir ada pertanian. Pertanian dapat menghasilkan gas amonia atau NH2 dari pupuk kimia ada juga di peternakan, yaitu pada kotoran hewan yang bisa bereaksi di udara untuk membentuk suatu partikel polutan. Dampaknya bagi kesehatan. Polusi udara tidak hanya membuat udara menjadi terasa sesak atau kotor, tapi juga memiliki dampak serius terhadap kesehatan, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Zat berbahaya seperti PM2,5, karbon monoksida, dan ozon di permukaan bisa masuk ke tubuh melalui pernapasan dan menimbulkan berbagai gangguan seperti batuk, sesak napas, dan asma. Gangguan pernapasan ini misalnya karena udara yang tercemar bisa memicu batuk, iritasi, dan sesak napas. Pada orang yang memiliki penyakit seperti asma, bronkitis, polusi dapat memperparah kondisi-kondisi tersebut. Dan paparan jangka panjang juga dapat merusak jaringan pada paru-paru kita. Seperti contohnya apabila orang yang sering terpapar asap kendaraan atau pembakaran sampah bisa mengalami batuk dan batuk itu mungkin lama dan tidak sembuh. Yang kedua yaitu resiko kanker dan paru-paru meningkat. Partikel polutan halus bisa masuk ke dalam aliran darah kita. Ini bisa memicu peradangan pembuluh darah, menambah beban kerja jantung, dan memicu penyakit jantung koroner bahkan stroke. Contohnya, banyak penelitian yang menunjukkan bahwa kualitas udara yang buruk dapat meningkatkan risiko serangan jantung, terutama pada lansia. Yang ketiga yaitu gangguan jantung dan tekanan darah. Partikel polutan halus bisa masuk ke dalam area darah. Ini bisa memicu peradangan pada pembuluh darah dan menambah beban kerja jantung dan memicu penyakit jantung koroner dan sampai dapat menghasilkan stroke. Yang keempat yaitu sistem imun melemah. Polusi dapat mengganggu fungsi sistem imun kita. Hal ini membuat tubuh lebih rentan terhadap infeksi seperti flu, pneumonia, atau infeksi saluran pernapasan lainnya. Yang terakhir yaitu pengaruh konsentrasi, stres, dan kelelahan. Gangguan konsentrasi dan kesehatan mental pada polusi udara terus menerus juga berpengaruh pada otak kita. Dapat menyebabkan kelelahan, gangguan konsentrasi, serta
stres, dan bahkan gangguan pada suasana hati. Contohnya beberapa studi menunjukkan anak-anak yang tumbuh di daerah dengan polusi tinggi berisiko mengurangi fungsi kognitif seperti fungsi ingat, fokus, atau dan lain sebagainya. Berikut cara pencegahan dari polusi udara. Yang pertama, mengurangi kendaraan pribadi. Salah satu penyebab utama polusi udara itu adalah asap dari kendaraan bermotor. Dengan kita mengurangi penggunaan kendaraan bermotor atau mobil pribadi, dan kita bisa beralih ke transportasi umum. Kita bisa bersepeda, bisa jalan kaki, dan hal itu dapat membantu mengurangi jumlah gas yang dibuang karena asap-asap kendaraan. Yang kedua, hindari membakar sampah secara langsung. Membakar sampah, terutama sampah plastik dan karet, bisa menghasilkan asap beracun yang berbahaya untuk pernapasan. Lebih baik sampah itu kita pilah, kita daur ulang, dan atau kita kelola dengan cara yang lebih ramah lingkungan. Yang keempat yaitu gunakan masker pelindung saat udara buruk. Saat berada di luar rumah, terutama jika kualitas udara di daerah kita itu mungkin buruk, kita dianjurkan untuk memakai masker. Masker ini bisa membantu menyaring partikel kecil seperti debu dan asap agar tidak dapat masuk ke pernapasan kita atau bahkan masuk ke dalam paru-paru kita. Yang terakhir, sebarkan informasi dan edukasi tentang pentingnya udara bersih. Langkah yang terakhir yang juga penting bagi kita adalah menyebarkan informasi kepada orang-orang sekitar kita. Semakin banyak orang yang sadar untuk menjaga lingkungan, maka semakin besar dampak positif yang bisa kita capai bersama. Kesimpulan dari itulah ini adalah polusi udara merupakan suatu ancaman serius bagi kesehatan. Dampaknya tidak hanya dirasakan secara langsung, tapi juga menimbulkan gangguan dalam jangka panjang. Meskipun demikian, upaya pencegahan dapat dimulai dari langkah yang sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Menjaga kualitas udara berarti menjaga kesehatan, karena udara yang bersih sangat penting bagi tubuh agar tetap sehat dan berfungsi optimal. Mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.